Halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama saya di Pulang Kuliah. Jadi channel ini sudah berganti nama ya, dari Bumi Bercerita menjadi Pulang Kuliah. Semoga kita dipertemukan semuanya dalam keadaan sehat, amin. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa, kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol merah di bawah ya, karena itu gratis. Biar saya semangat untuk bikin videonya. Dan pada video kali ini saya mau bercerita mengenai suatu kejadian. Jadi ada dua bagian ya. Yang pertama itu kronologi kejadiannya, dan yang kedua itu adalah pasca kejadian. Buat teman-teman yang mau nonton video ini sampai habis, duduk yang benar ya, biar bisa menyimaknya dengan baik. Oke. Tapi sebelum saya bercerita, jangan kemana-mana, tetap di Pulang Kuliah. Pada cerita kali ini, mungkin teman-teman yang buat kelahiran tahun 98 ke bawah mungkin sudah tahu dengan cerita ini, bahkan menjadi saksi ya, saksi atas kejadian tersebut. Jadi cerita ini adalah 400 orang tewas di dalam mall. Ya. Mall ini adalah Mall Klender. Mall Klender yang berada di kawasan Jakarta Timur ini menjadi saksi bisu tragedi Mei tahun 98. Ya. Mall yang sebelumnya bernama Jogja Plaza ini dulu merupakan sebuah pasar swalayan. Di masa penggulingan pemerintahan Orde Baru, mall ini menjadi sasaran massa untuk melakukan penjarahan. Setidaknya 3 kota besar di Indonesia mengalami demonstrasi secara besar-besaran, terutama di kota Jakarta. Penyerangan terhadap etnis, tindak asusila, penjarahan, perampokan menjadi momok yang menakutkan pada saat itu. Orang-orang ini sudah kehilangan akal sehatnya, karena menganggap bahwa pemerintah tidak mempunyai kuasa lagi atas rakyat-rakyatnya. Nah, salah satu lokasi yang menjadi saksi bisu kejadian itu adalah Plaza Jogja atau Mall Klender. Nah, mall ini merupakan mall yang ramai pada masanya. Ketika meletus kerusuhan tanggal 14 Mei 98, mall ini menjadi sasaran orang-orang untuk menjarah. Jadi runtutan ceritanya itu pada tanggal 14 Mei tahun 1948 pada pukul 9 pagi mall ini masih beroperasi ya, masih beroperasi seperti biasa. Namun ada instruksi dari atas bahwa semua karyawan harus dipulangin dan mall ini harus ditutup karena memang kerusuhan lagi menyebar di mana-mana. Nah, setelah itu, pukul 10.40, semakin banyak massa yang berkumpul di sekitaran Jogja Plaza dan terlihat juga pelajar yang pulang dan berkumpul di situ karena memang dipulangkan lebih cepat dari biasanya. Mereka semua berkumpul di sekitaran mall tersebut. Nah, sekitar jam 12 siang waktu Indonesia Barat, terjadi kerusuhan, yaitu tawuran antar pelajar ya. Antar pelajar di sekitaran Jalan Ki Gusti Ngurah Rai, dan kurang lebih 30 pelajar ini masuk ke dalam pemukiman warga. Namun mereka itu diusir ya, karena takut merugikan daerah tersebut. Makanya diusir keluar, gak boleh masuk ke dalam pemukiman kampung tersebut. Kemudian pelajar tadi itu berlari ke arah Klender. Sampai di stasiun Klender, tepatnya di persimpangan Jogja Plaza, terlihat segerombolan orang. Kurang lebih ada 20 orang yang berada di situ. Ciri-cirinya yaitu badannya tegap, atletis, dan dicukur cepak. Nah, ketika pelajar ini melewati segerombolan tadi, mereka mengatakan serang, serang. Maksudnya untuk menyerang si pelajar tadi yang barusan lewat. Nah, si pelajar ini diserang, teman-teman. Nah, diserang, nggak tahu penyebabnya kenapa. Mereka diserang menggunakan batangan besi, kayu, batu, apapun yang ada di situ untuk menyerang pelajar tadi. Sekitar pukul setengah 1 sampai jam 1 ini diperkirakan ada 50 orang mereka berlarian dan melempari toko sampai menuju ke Jogja Plaza. Kerusuhan ini semakin membesar. Kelompok ini tidak diketahui asalnya. Mereka dari mana tiba-tiba nongol. Dan mereka ini bukanlah warga kampung sempat yang ada di situ. Ya, tiba-tiba aja datang untuk membuat kerusuhan tambah menjadi-jadi. Tidak beberapa lama kemudian, kelompok massa ini mulai memasuki kawasan Plaza Jogja. Ketika penjara ini mulai masuk, dan ada beberapa pihak keamanan yang mencoba menahannya biar mereka itu nggak masuk, tetapi tetap aja bobol. Di situ ada juga beberapa provokator yang mencoba untuk menyemangati para penjara ini, ya biar mereka semangat untuk menjarah. Bahkan menurut kabar yang beredar, di tengah kerumunan tersebut terdengar suara senjata yang meledak. Nah, ini memang ditujuankan untuk menakut-nakuti pihak keamanan biar mereka itu bisa masuk ke dalam mall tersebut.
Ketika celah terbuka, para penjara ini mencoba memasuki, baik itu ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, dewasa, semuanya ikut menjarah masuk ke dalam mal tersebut. Dan mal tersebut dalam keadaan gelap gulita karena memang tidak beroperasi. Sebagian kelompok orang yang banyak itu, ada sebagian orang yang mengumpulkan pakaian dan kasur-kasur. Nah, mereka itu menumpuknya di lantai 1. Dan yang anehnya, mereka menyiramkan tumpukan pakaian tadi dan kasur menggunakan minyak tanah dan bensin. Namun ada beberapa orang yang mencoba untuk menahannya. Mereka mengatakan, "Woi, jangan dibakar! Woi, jangan dibakar!" Nah, seperti itulah kondisi pada saat itu. Tapi emang agaknya orang-orang ini tidak menggubris pesan tadi. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi mereka nggak memperdulikannya. Mereka langsung membakar tumpukan pakaian tadi. Namun yang awalnya gelap gulita ini menjadi terang karena cahaya dari api. Orang mulai berteriak, "Api, api!" Ya karena memang kondisinya sangat menakutkan. Nah, tidak lama yang dibutuhkan untuk api tersebut, akhirnya barang-barang yang mudah terbakar ikut kebakar ya. Jadi merambat apinya dan ada sebagian orang yang menyelamatkan diri dan lantai 1 itu sudah menjadi lautan api. Nah, sebagian orang ada yang menyelamatkan diri dan ada sebagian orang yang masih tidak peduli dengan adanya api. Jadi mereka masih sibuk melakukan penjarahan. Dan inilah yang dikabarkan menjadi korban pada saat itu. Sekitar pukul jam 2 siang waktu Indonesia Barat, Plaza Jogja, di lantai 2-nya mulai terlihat titik-titik api yang sengaja memang dibakar untuk menerangi di lantai 2 ya. Nah, titik-titik api ini ada beberapa orang yang berhasil untuk mematikan, tetapi di titik lainnya itu terbakar, sengaja dibakar karena untuk menerangi lantai 2 ya. Di sini dibakar, terus dipadamin, nah di sana muncul lagi api. Nah, seperti itulah kondisinya. Ketika mereka ini panik dan kepanikan ini makin menjadi-jadi ketika mereka mengetahui akses pintu keluar itu benar-benar terkunci kecuali pintu depan ya. Dan ternyata pintu depan tempat mereka masuk itu sudah terkunci. Gak tahu siapa yang ngunci. Tiba-tiba terkunci. Nah, ini mulai muncul kejanggalan ya. Apa memang sengaja dibakar? Oke, kita lanjut ceritanya. Karena di dalam ruangan tersebut terjadi kebakaran, otomatis suhu ruangan menjadi naik dan menjadi panas. Orang-orang mulai berteriak meminta tolong, tolong, tolong. Mereka lupa semua harta bendanya, harta penjaranya, dan mereka memikirkan bagaimana cara keluar dari ruangan tersebut. Beberapa warga yang berada di luar itu melihat bagaimana kejadiannya dan melihat bayangan orang-orang yang lagi ketakutan balik kaca mall. Ya, mereka terkunci. Dari situ warga ini berinisiatif ya untuk membantu mereka keluar dengan cara membuat tali tambang yang terbuat dari kain iklan di bioskop Jogja Plaza itu diulurkan menggunakan bambu buat orang-orang yang mau menyelamatkan diri ya untuk melewati tali tambang tersebut. Nah, sekitar pukul setengah 4 sore sampai jam 5 banyak banget orang yang turun melalui tali tambang tersebut. Dalam keadaan panik, tidak sedikit juga orang yang nekat untuk melompat ke bawah. Akhirnya banyak mereka yang bocor kepalanya, ya, patah tulang, dan meninggal dunia. Sementara sisanya yang di dalam mereka menunggu keajaiban datang ya, karena memang mereka tidak berani untuk melompat dan satu-satunya akses jalan keluar sudah menjadi lautan api. Mereka menunggu keajaiban, menunggu datangnya pemadam kebakaran apapun itu yang bisa menyelamatkan dan menolong mereka. Asap semakin menghitam, di antara mereka ini banyak yang menghirup asap sehingga mereka jatuh pingsan karena kekurangan oksigen. Sekitar pukul jam 5 sore, Jogja Plaza itu semakin parah terbakarnya ya. Beberapa warga yang mencoba ingin mencari keluarganya ditahan ya dari bawah biar mereka itu nggak masuk ke dalam karena memang kondisinya lagi kebakar. Api mulai padam sekitar setengah 10 malam setelah hujan turun dan alhamdulillahnya mall tersebut bisa padam sekitar jam setengah 10 malam. Bayangin, terbakarnya mulai dari jam 2 ya. Naas pemadam kebakaran dan warga setempat itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Ketika api telah padam, dilakukan penyisiran lokasi yang akhirnya ditemukanlah sisa-sisa tubuh manusia. Tidak bisa dikenali apapun karena memang kulitnya sudah terbakar kecuali perhiasannya, baik itu jam tangan, cincin, dan kalung yang korban gunakan. Para petugas ini mencoba untuk membantu mereka dengan cara mengumpulkan semua jenazah yang ditemukan dan menaruhnya di dalam kantong plastik hitam. Warga yang merasa keluarganya ada di dalam menjadi korban kebakaran diminta untuk datang dan mengenali ciri-ciri dari jenazah. Keesokan harinya pada tanggal 15 Mei 1998, tepatnya pada pukul setengah 9, Palang Merah Indonesia atau PMI datang ke lokasi untuk membantu mengevakuasi dan membawa mayat
ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Mei tahun 1998, mal tersebut dijaga oleh satu mobil tentara berbaju loreng yang membawa senapan. Mall Klender ini menjadi lokasi kejadian tragis. Kurang lebih 400 orang meninggal di dalamnya terpanggang. Badan mereka mengkirim dan menghitam. Dan di antara mereka ditemukan dalam posisi berdekatan. Bau daging hangus. Ya, itulah kesan warga pertama kali ketika ditanyai keterangan apa yang terjadi pada saat itu. Ya, bau daging hangus. Kejadian naas ini masih menjadi polemik yang besar dan masih dipertanyakan hingga sekarang. Benarkah memang ada unsur kesengajaan dalam proses terbakarnya mal tersebut? Beberapa saksi mengatakan bahwa ada provokator yang sengaja mengajak warga untuk masuk ke dalam. Kesan dikunci dan dijebaknya warga pada saat itu mengindikasikan bahwa ada unsur kesengajaan untuk melakukan pembakaran ini. Sayangnya, kasus ini belum pernah diungkap selama bertahun-tahun, dianggap sebagai perbuatan oknum yang tidak diketahui siapa identitasnya. Baiklah, itulah cerita dari kronologi kejadian terbakarnya Mall Klender yang terjadi pada tanggal 14 Mei tahun 1998 ya. Dan pada kesempatan kali ini untuk bagian keduanya saya mau menceritakan kejadian yang mengerikan pasca kejadian ya. Kengerian mengenai bangunan ini begitu membekas ya, bagaimana kita ketahui karena pada saat pemindahan jenazah dan bahkan ditemukan ada arang-arang yang terbakar. Dan kita bisa ketahui bahwa arang tersebut mungkin bisa jadi adalah bagian tubuh korban yang terbakar. Beberapa kisah mengerikan dan di luar nalar tersebar dari mulut ke mulut. Bahkan beberapa di antaranya adalah orang yang merasakan atau melihat langsung Mall Klender berubah menjadi aura yang sangat mistis, yang sangat luar biasa. Selama beberapa waktu mall ini masih dalam keadaan bentuk aslinya yang masih kebakar, yang di tembok-temboknya itu ada kehitaman. Hampir setelah kejadian itu tidak ada orang yang berani mendekati gedung tersebut, atau sekedar melintas aja nggak berani. Kejadian mistis itu dialami oleh salah satu seorang bernama Yanto. Nah, Yanto ini kehilangan seorang ayahnya. Sama seperti yang lain, Yanto ini ikut menjarah pada saat itu. Namun karena ayah Yanto ini khawatir dengan Yanto, akhirnya ayah Yanto ini menyusul Yanto ke dalam Mall Klender. Tapi naas, ayah Yanto menjadi korban pada saat itu. Korban pada saat itu, tidak selang beberapa lama, ada seseorang yang mengatakan kepada Yanto bahwa ada yang mencarinya. Seorang pria di lantai 3 Mall Klender, tepatnya di samping tangga. Nah, Yanto yang penasaran ini, beliau langsung bergegas ke sana, masuk ke dalam mall, dan betapa terkejutnya dia. Dan setelah mengenali ciri-ciri dari jenazah yang ditemukan di lantai 3, tepatnya di sebelah tangga, itu adalah ciri-ciri orang tuanya, karena masih menggunakan jam tangan yang sama pada saat itu. Setelah mall berlantai 6 ini kebakar dan dibiarkan sementara, banyak warga di kawasan Mall Klender mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Bahkan di atas jam 10 malam tidak ada orang yang berani melewati mall tersebut. Selain itu, banyak kabar yang mengatakan bahwa saat gedung mall dikosongkan, ketika malam hari terdengar suara ramai-ramai orang di dalam mall tersebut. Terkadang dari dalam bangunan itu terdengar suara jeritan orang yang meminta tolong. Suara itu berasal dari gedung yang kosong tersebut yang sudah tersegel polisi. Suara-suara tersebut seperti refleksi kejadian dari mereka yang harus meregang nyawa karena terbakar. Pengalaman lebih ekstrem lagi yang dialami oleh pihak keamanan. Konon setelah mall tersebut direnovasi dan menjadi City Plaza Klender seperti sekarang, namun hawa menyeramkan dari mall tersebut masih ada. Ketika malam hari ini masih tercium bau anyir darah. Kalian bisa membayangin sebagai pihak keamanan yang mengalami kejadian tersebut, ya aura mistisnya masih menempel ya. Tercium bau anyir darah yang amat terasa di kawasan mall tersebut. Terkadang malah dia melihat ada orang yang berjalan dengan kondisi badan melepuh. Atau ada orang yang bagian tubuhnya tidak lengkap. Ya, dia berjalan mengelilingi Mall Klender. Selain itu, masih banyak kisah lainnya, mulai dari suara wanita yang merintih di kamar mandi, lift yang berbau darah, hingga sosok perempuan yang terus menyisir rambutnya. Para korban yang tidak dapat dikenali ini, akhirnya mereka dikuburkan secara massal yang berada di pemakaman massal Pondok Rangon. Dan di situ terdapat monumen ikonik, yaitu tangan yang ditutupi dengan kain yang sedang dijahit.
Di sekitar Monumen 98 tersebut terdapat 113 nisan tanpa nama. Di bawah nisan tersebut ya terkubur yang mereka adalah korban dari kerusuhan Mei tersebut dan termasuk korban kebakaran Mall Klender. Ya mereka jadi satu ya di tempat tersebut. Kita doakan para korban semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin. Oke, mungkin ceritanya sampai di sini ya teman-teman. Yang bisa saya sampaikan ada dua bagian cerita. Yang pertama itu kronologi kejadiannya dan yang kedua itu pasca kejadian. Semoga kejadian ini tidak terulangi lagi ya pada negeri kita tercinta. Saya mau menambahkan sedikit bahwa Mall Klender ini sudah didesain ulang ya menjadi mall yang modern yang mencoba untuk melepaskan diri dari kejadian yang dialaminya pada masa lalu. Mungkin ceritanya cukup sampai di sini. Semoga teman-teman terhibur. Apabila ada kritik dan saran silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.